Salam Guru Bergerak. Perkenalkan, nama saya Resi Rizky Hairani. Saya fasilitator Angkatan 8 dan juga sekaligus CDP Revolusi Angkatan 8 dengan fasil pemandu saya Ibu Selamat Murid. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yang merupakan tugas dari aksi nyata modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan mengobservasi rekan sejawat saya, Yusria Juliati Ekasari, dan tahap pertama yang akan kami lakukan adalah tahap pra-observasi, di mana tahapan ini untuk melihat sejauh mana persiapan Yusria dalam membuat rangkaian kegiatan pembelajaran yang di kelas, seperti metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran apa yang akan kami gunakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yusria. Apa kabarnya? Senang sekali saya bisa melakukan percakapan dengan Yusria ya, percakapan untuk alur supervisi akademik, dan pada alur ini yang akan kita lakukan adalah percakapan pra-supervisi, di mana percakapan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Yusria dalam melakukan pengajaran. Nah, yang ingin saya ketahui terlebih dahulu, apa tujuan pembelajaran yang akan Yusria lakukan pada hari ini? Baik, Sresi, terima kasih sebelumnya kalau Sresi sudah menyempatkan untuk melihat nantinya, melihat saya mengajar dalam kelas, dan adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam kelas nantinya itu mengenalkan anak itu tentang keaksaraan awal, kemudian saya akan melakukan bercerita dengan anak, nanti menyimak cerita, dan itu pun metodenya nanti anak itu saya minta untuk memilih buku cerita mereka yang inginkan, dan kemudian saya akan bertanya kepada anak buku mana atau buku siapa dulu yang akan nantinya saya ceritakan kepada mereka. Dan juga melalui kegiatan tersebut harapan saya akan timbulnya karakter mandiri dan bertanggung jawab pada diri anak. Wah, keren banget ya tujuan pembelajarannya. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bidang pengembangan apa yang ingin Yusria capai? Kalau untuk bidang pengembangannya di sini saya lebih menekankan kepada bidang pengembangan bahasa dan bahasa sosial emosional, ya terkait dengan literasi lah. Ya. Dan tidak lupa juga karakternya. Oke, baik. Jadi kita akan tujuan pembelajaran yang kita sudah dapat, lalu juga bidang pengembangan yang ingin dicapai juga sudah Yusria tetapkan, sudah di-set dari awal. Lalu kira-kira strateginya bagaimana yang akan Yusria terapkan agar tujuan tadi bisa tercapai, dan bidang pengembangan yang menjadi fokus Yusria untuk anak-anak itu bisa didapat. Seperti yang saya jelaskan dari tujuan pembelajarannya tadi, saya akan pertama-tama saya akan meminta anak untuk memilih buku yang sudah tersedia di alat buku. Nantinya mereka akan mengambil sendiri buku tersebut dan kemudian akan membawanya ke kelas kembali, dan saya akan bertanya kepada mereka buku siapa atau buku mana yang akan saya bacakan nantinya. Kemudian setelah mereka memberikan salah satu buku, saya akan membacakan, dan ini juga sebenarnya untuk melatih fokus mereka, semangat mereka. Terus apakah mereka itu timbul rasa menghargai satu sama lain ketika ada satu orang berbicara, mereka mendengarkan, kemudian kemandirian, terus tanggung jawabnya setelah kegiatan selesai, nantinya mereka dapat mengembalikan lagi buku tersebut. Dan kemudian juga saya untuk pengenalan bahasa literasinya lebih ke permainan games. Jadi setelah storytelling atau bercerita itu, nanti kami akan membuat koperan kertas, dan itu sudah saya siapkan nanti untuk kata-katanya, dan terus satu saya gulung, saya
kuncang, nanti mereka pilih sendiri mengambil satu gulungan kertas itu. Dan saya juga sebelumnya sudah mempersiapkan kertas-kertas yang sudah saya tempel di luar kelas, di dinding-dinding luar kelas. Mereka akan mencari kata sesuai gulungan kertas yang mereka dapat, dan tentunya kata tersebut sudah kita kenalkan terlebih dahulu kepada mereka agar secara tidak langsung mereka melalui permainan tersebut mengenal kata yang mereka pegang. Oke, luar biasa ya, dari percakapan kita terlihat betul bahwa Miss Ria itu sungguh-sungguh dengan detail menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak. Nah, Miss Ria, saya sekarang pengen bertanya, kalau tadi tentang persiapan pembelajaran, sekarang apa yang Miss Ria rasakan ketika saya mengadakan percakapan pra-observasi ini? Observasi ya, saya sangat senang sekali karena ini juga menjadikan salah satu motivasi saya atau sekaligus tantangan yang saya bagaimana sih apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan ini berjalan dengan lancar, apakah sudah baik, karena kalau tidak kita dinilai kita tidak tahu nih pembelajaran yang kita sudah lakukan tuh baik atau tidak. Pengen kita kan tetap baik terus, tapi kan kita nggak tahu kalau setelah ini masih kurangnya di sini, dan itu pun nantinya bisa menjadi bahan refleksi bagi saya untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran di dalam kelas. Saya jadi tidak sabar nih pengen melihat langsung ke kelasnya Miss Ria. Kapan kira-kira saya bisa masuk ke dalam kelas Miss Ria nih? Besok besok hari Kamis ya. Besok ya. Baik, kita besok akan bertemu di kelasnya Miss Ria ya. Kalau begitu kita akhiri dulu percakapan untuk pra-supervisi ini. Kita akan bertemu di kelas Miss Ria, dan nanti setelah saya mengamati, saya izin untuk mengobservasi Miss Ria, lalu nanti kita akan lanjutkan kepada percakapan pasca supervisi. Terima kasih Miss Ria ya. Terima kasih. Random aja nak ambil. Take it. Take your book. Bersama teman-temannya. Bye bye nenek. Bye bye, thank you ya nek. Siapa yang bikin dodol tadi? Nenek. Dodolnya enak gak? Enak. Kayak jelly ya, like jelly kan lebih awet lagi dari jelly ya. Yes. Nih, dan akhirnya dia banyak nih untuk beli selain makanan dari Dodo. Oh, kita lihat.
Mama, give it to Miss Sally. Coba liatin sama Miss Sally. What is this? What is this? Yang itu Pilih kaki, sepatu kaki, just keep it. Cari yang sama. Jenny. Good job. Take your letter. And how about you, Granny? kasih tahu Miss, Nak. Look at Miss. Okay, what is this? Mata. Mana Clevin? I want to see Clevin. Clevin, give it to Miss Sally. Coba. Okay, so to Miss Sally. Okay. Mata, okay, good job. Mas Bumi already in. Okay, good job. Apa itunya? Ru? Okay, good. What is this? Where is? What is this, Clifton? Clifton, what is this? Okay, good job. Take it. What is this? Okay, good. Look at Miss Sally. Mana coba? Apa bacanya? Kuda. Okay, good job. Take your paper. Okay, Alpha. Where is the word? Alpha. Kebalik kalau megangnya kebalik. Sama nggak? Apa bacanya? Jemari. Apa? Okay, good job. Ini Mana Alpha? Miss mau lihat Alpha. Mana coba I want to see Mason? Sama nggak tulisannya? Mana? Tulisan paper kecilnya? Mana? Mana yang bukan, Nak? apa bacanya? Motor. 1, 2, 3. Follow. 1, 2, 3. Lagi. Okay, good job. Okay, good. Okay, good job. Pas. Okay. Okay, next. Bisa nih stop ganti video. Okay, what is this? 1, 2, 3. Again. Lagi. Okay, how do you describe pena? Ya gimana? Okay, good job. Besar-besar suaranya. 1, 2, 3. Apa? Okay, how you describe mobil? Gimana? Mobil itu gimana sih jalannya? Gimana? Coba describe mobil itu gimana? Gimana? Gimana ya? Ayo, gimana mobil? Iya, lekat Asya. Gimana how? How Asya? Ya, kalau motor ini. Oke, good job. Oke, lekat Asya. Jemari. Apa? What is this? Jemari. Do you know jemari? Jemari apa jemari? Jemari nih, jemari. Jari jemari. Nih, jemari. This is jemari. Fingers. Oke, clap your hands. Oke. Kuda. What is this? Kuda. What is this? Kuda. How you describe kuda? Lagi. Apa, Nak? Oke, what is this? Mata. Apa? Mata.
real. 1, 2, 3. Yeah. What is this? Ice. Mata. Ice ya. Oke, good job. Oke, Miss Ria, terima kasih. Saya tadi sudah masuk ke dalam kelas Miss Ria dan terlihat sekali pelajaran itu menyenangkan, berpusat kepada anak dan juga atraktif. Sekarang saya ingin bertanya nih perasaan Miss Ria pada saat saya hadir ketika Miss Ria mengajar. Deg-degan. Oke, deg-degan. Ya karena memang deg-degan dan mudah-mudahan lancar ya menurut saya sih. Iya. Oke. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ulang nih ya. Menurut Miss Ria, bidang pengembangan apa tadi yang sudah didapat oleh anak-anak? Apakah sesuai dengan yang sudah Miss Ria rencanakan? Alhamdulillahnya sesuai karena dan tujuan saya membuat skenario pembelajaran hari ini itu pun bidang pengembangan bahasa yang akan saya tingkatkan dan sosial emosional anak. Dan di situ pun saya melihatnya anak sudah mulai tampak terutama di bidang literasinya pada dalam pengenalan huruf dan juga karakter dan interaksi antar sesama itu mereka saling bantu kan. Saya bisa lihat tadi kan mereka membantu teman yang belum dapat kata atau belum dapat menemukan kata dan ditempel di dinding. Jadi saya dapat ya. Nah, kalau tujuan pembelajarannya sendiri bagaimana Miss Ria? Sudah tercapaikah menurut Miss Ria? Secara tidak langsung tercapai karena memang kegiatan ini saya membuat supaya anak tuh tidak merasa bosan di dalam kelas, kemudian tidak merasa terpaksa dalam pengenalan kata baik itu huruf. Jadi saya menggunakan metode permainan itu supaya meningkatkan keaksaraan awal anak. Oke. Nah, sekarang kita berefleksi ya Miss Ria ya. Seperti kata Kak Ade, belajar tanpa refleksi itu sia-sia dan refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Menurut Miss Ria, apa yang menjadi kekurangan dan kendalanya saat Miss Ria melakukan pembelajaran tadi? Kalau saya melihat sih pada kesiapan anak. Jadi ketika anak itu kita mulai melakukan cerita, anak masih ada yang keliling, masih yang muter-muter, itu fokus. Yang kedua mungkin pada saat penulisan kertas ya, penulisan itu masih di kertas kecil dan tulisannya itu mungkin masih rapat, dan dengan umur yang 4-5 tahun kan agak sulit ya dengan kerapatan tulisan itu. Jadi di situ mungkin tulisannya agak besar. Oke, berarti Miss Ria sudah melakukan refleksi ya. Lalu apa yang kami Ria lakukan? Hal baik apa, hal baru apa yang akan Miss Ria lakukan terkait untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Kali ini saya akan mencari referensi lagi tentang cara atau metode pembelajaran yang atraktif, lebih atraktif lagi. Terus bagaimana cara meningkatkan fokus anak agar anak tuh attention kita lebih kan. Terus lebih mengenal dengan kebutuhan anak, dan metode pembelajaran anak tuh ada yang visual, gaya belajar. Gaya belajarnya itu paling saya belajar lagi melalui buku ataupun internet. Kemudian pada saat melakukan kesiapan belajar, nantinya saya akan mencoba untuk melakukan ice breaking dulu sebelum memulai. Jadi anak tuh memang sudah siap benar dan merasa tubuhnya itu memang ada di sekolah gitu. Ya, itu memang karena kebutuhan belajar anak yang terdiri dari 10 readiness ya, kesiapan, lalu kebutuhan belajar dan juga minat dan profil belajar muridnya. Misalnya nanti akan lebih mengidentifikasi ya agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, sehingga stimulus yang kita berikan itu pun juga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan misalnya? Ya secepatnya. Kalau sudah Jumat kemungkinan di hari Senin, karena Sabtu kan libur, jadi di hari Senin. Oke, butuh berapa lama misalnya kira-kira untuk melakukan seperti yang misalnya tadi bilang? Saya akan mencoba secepatnya dan tidak memakan waktu lama, karena kalau kita lama ketinggalan. Betul. Berarti ketika kita sudah mau
melakukan harus segera dieksekusi ya, agar tidak hanya sekedar angan-angan saja atau berencana, tapi dijadikan ke dalam bentuk aksi nyatanya. Baik, terima kasih Miss Ria. Suatu saat nanti saya akan kembali masuk ke dalam kelas Miss Ria untuk mengobservasi Miss Ria. Jadi yang saya lakukan ini bukannya saya mengintervensi dalam kegiatan mengajar Miss Ria, tetapi yang saya lakukan adalah mencoba untuk supervisi akademik teman sejawat, di mana kita untuk kebaikan bersama, dan di situ juga untuk memastikan bahwa rangkaian pembelajaran yang kita lakukan itu memang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Apa yang Miss Ria rasakan setelah saya melakukan pasca observasi ini? Saya merasa senang karena selain saya bisa merefleksi diri saya sendiri, dan saya pun mendapat feedback dari Miss Resi, karena Miss Resi telah melihat secara langsung pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan itu pun menjadi suatu motivasi saya nanti ke depannya untuk melakukan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi. Menurut Miss Ria, kira-kira waktu yang tepat untuk saya atau rekan guru lain masuk ke dalam kelas atau melakukan supervisi akademik ini berapa lama sih Miss Ria? Ini paling satu bulan sekali supervisi akademik seperti ini, karena memang kegiatannya memang sangat bagus. Jadi kita tuh tidak selalu merasa apa yang sudah kita lakukan itu benar semua, karena pasti namanya manusia kan pasti ada yang salahnya. Jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki sistem pembelajaran kita agar lebih baik lagi. Tidak merasa terbebani kan? Enggak. Ya, jadi semuanya enjoy ya.